Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, kita hari ini berada di tanggal 7 Agustus 2023. Yeay, udah masuk hari Senin lagi ya teman-teman. Jadi ada beberapa data kita akan lihat dan hari ini kita akan lihat seperti apa pergerakannya. Datanya lebih banyak ini soal House Pricing Index untuk Inggris. Kemudian dari Amerika Serikat akan ada speech dari beberapa member FOMC, yaitu dari Harker dan juga Bowman. Ini mungkin akan berdampak sama market ya kalau kalau dua member ini speech-nya sangat menyinggung yang namanya inflasi ataupun keputusan suku bunga The Fed untuk kedepannya. Jadi itu sih kalau kita lihat dari posisi saat ini konsensus itu masih yakin bahwa The Fed akan pause pada pertemuan FOMC pada bulan September nanti teman-teman. Jadi 87% konsensus masih yakin Fed bakalan menahan suku bunga di 5,5%. Sementara itu, ada hal yang teman-teman wajib untuk perhatikan. Kemarin kita udah posting juga di komunitas Telegram. Ini perihal kondisi dari minyak dunia ya. Ada kenaikan harga minyak, teman-teman. Ini disebabkan karena Saudi Arabia melanjutkan pemotongan produksi minyak mentah sebanyak 1 juta barel per hari hingga bulan September nanti. Jadi ini ada kemungkinan menyebabkan supply minyak semakin sedikit. Dan kalau kita melihat dari yield sensitive board proxy factor, ini menunjukkan bahwa energi udah mulai naik lagi ya. Harga energi udah mulai naik. Lalu apa dampaknya? Ini akan berdampak sama biaya logistik untuk impor bahan baku. Naiknya biaya logistik itu dapat menyebabkan produsen menaikkan harga barang konsumen mereka, harga konsumsi ya. Kemudian naiknya harga ini dapat mempengaruhi yang namanya inflasi. Jadi ini salah satu faktor yang teman-teman harus cermati karena meskipun The Fed ada kemungkinan untuk pause dan inflasi terlihat sudah turun, tapi ancaman terhadap naiknya biaya energi masih ada. Semoga aja sih nggak terlalu tinggi ya ke depannya. Supaya inflasi bisa tetap melandai dan soft landing sesuai dengan forecast teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan dari berita yang lain di market kripto itu ada Achelmic, teman-teman, yang melaporkan pengembalian semua dana yang dicuri dari Curve Finance, dari Curve Pool ya. Jadi kemarin kan pihak dari Curve itu sudah mengkonfirmasi bahwa mereka sedang dihack ya. Kemudian ya akhirnya dikembalikan lagi dana dana investor teman-teman oleh pihak hackernya. Jadi Xiaomi ini mengkonfirmasi bahwa mereka sudah em, mengembalikan dana yang dilakukan oleh hacker ya kepada pihak Car Finance sebanyak berapa itu dana yang dicuri, sebanyak 11 juta ya kalau nggak salah. Oh ini teman-teman, mengakibatkan lebih dari 61 juta US dollar cryptocurrency terkuras. Jadi kerugiannya sangat besar. Dan akhirnya dikembalikan dan mereka mendapatkan eh, apa namanya keuntungan, teman-teman. Hackernya mendapatkan keuntungan sampai lebih dari 7 juta US dollar. Ya, untungnya hackernya mau ngembaliin dana. Kenapa? Karena kalau dicuri semuanya, ya habis semuanya, teman-teman. Tapi hackernya masih berbelas kasihan ya mengembalikan 90% sisanya dan sisanya itu buat mereka. Dan tentunya ini bisa dibilang ya mungkin harus di-develop lagi untuk yang namanya keamanan daripada Curve Finance. Itu terus ada rumor lagi nih teman-teman soal kejatuhan dari Huobi Global, insol insolvency ataupun kebangkrutan ya, atau mungkin gagal bayar yang kemungkinan ini sifatnya masih rumor, kemungkinan terjadi pada Huobi Global. Binance mulai menjual USDT dalam jumlah besar. Ini chartnya teman-teman yang menunjukkan di bulan Juli kemarin sampai Agustus mereka udah jualan dengan sangat banyak ya. Kami menemukan bahwa eksekutif Huobi itu dalam interogasi polisi. Ini tidak lama setelah peluncuran ST-UST dari USDT dari Justin Sun. ST-USDT dari Justin Sun. Dan keseimbangan aneh bergeser di Huobi pada bulan lalu. Jadi balance-nya cenderung terganggu, teman-teman. Ini analisa dari Adam Cochrane yang mengindikasikan melihat
kemungkinan memang posisi dari Huobi lagi dalam posisi yang sangat-sangat sulit. Huobi Global adalah salah satu bursa exchange yang cukup besar juga teman-teman di dunia ya. Meskipun kalah jauh daripada Coinbase ataupun Binance, tapi Huobi ini salah satu yang punya markas di Jepang sama daerah-daerah di Asia juga. Jadi isu kebangkrutan daripada Huobi ini juga bisa akan berdampak cukup signifikan mungkin terhadap market kripto. Jadi harus berhati-hati kalau ada sentimen-sentimen yang berhubungan sama Huobi Global ke depannya, karena dia dalam posisi yang sepertinya lagi benar-benar sulit teman-teman. Tapi ini masih rumor, belum terkonfirmasi. Kita tunggu apakah ke depannya ada berita konfirmasinya. Kemudian ini ada data dari Baro Viral. Ini soal rasio ya. Ini dia memberikan sebuah analisa berupa indikator teman-teman. Jadi pergerakan Bitcoin itu ditandai dengan chart warna hitam. Kemudian yang di bawahnya ini adalah sebuah indikator teman-teman yang dia pakai untuk melihat apakah posisi Bitcoin itu dalam posisi yang ada kemungkinan untuk rally atau tidak. Kalau kita perhatikan ya, setiap kali indikatornya berada di posisi atas seperti ini, menyentuh level 2,04, ini menunjukkan bahwa Bitcoin lagi berada dalam posisi bottom. Oke. Kemudian ketika indikatornya menunjukkan penurunan sampai turun ke 0,83 sampai 0,34, itu menunjukkan Bitcoin lagi dalam posisi bullish teman-teman, bahkan berada di puncaknya. Dan sekarang kita masih berada dalam posisi yang kemungkinan merupakan posisi akumulasi atau level-level bottom. Dan ada indikasi arah dari kedepannya adalah pergerakan market yang rally. Semoga itu bisa terkonfirmasi dengan pergerakan harga yang benar-benar real di market. Ini masih berupa indikator atau indikasi. Oke, dan beberapa data lain lagi, kita juga udah banyak sharing di komunitas. Teman-teman, salah satunya ada beberapa token yang di-unlock. Ini udah dikumpulkan ya oleh Wu Blockchain. Jadi thank you banget udah dikumpulin. Dan sekarang teman-teman bisa cek di sini dengan sangat-sangat mudah teman-teman, mana token-token yang akan di-unlock. Ada APT, IMX, kemudian Sandbox. Ini cukup banyak ya supply-nya yang akan di-unlock. Kemudian AP, kemudian ada INJ, LDO, AVAX, DYDX, terus juga ada OP. Itu beberapa token atau koin yang akan di-unlock di bulan Agustus ini. So, prepare yourself, dan ya itu sih teman-teman. Selain itu juga ada berita soal ada kemungkinan ada Cardano ya. Coinbase might delist Cardano or ADA and other tokens, CEO says. Jadi ini diungkapkan langsung oleh Brian Armstrong selaku CEO. Dia menggambarkan penghapusan koin ADA dan juga token lainnya adalah skenario terburuk. Jadi andai kata kasus SEC ini tetap berlanjut, ada beberapa tuduhan beberapa aset kripto yang dianggap sebagai securities, dari Brian Armstrong sendiri nggak menapik nih kalau ada kemungkinan mereka akan mendelist Cardano atau ADA. Kemarin XRP udah didelist dan akhirnya masuk lagi ya ke bursa Coinbase karena sudah dinyatakan bukan security. Dan kalau Cardano didelist, ada kemungkinan kalau Cardano bisa membuktikan mereka bukan security, ya bisa aja dia kembali masuk ke market teman-teman. Jadi kabar atau rumor yang kurang begitu mengenakan. Kemudian ada masalah soal SEC yang menganggap XRP sebagai sekuritas. Nah ini sebuah konfirmasi sih sebenarnya kalau sebenarnya SEC ini memang tidak menganggap token itu sendiri sebagai keamanan. Itu salah. Kata-kata SEC sendiri dalam pengaduan terhadap kami akhirnya ditolak oleh hakim. Jadi ada rumor yang mengatakan memang SEC itu menyatakan bahwa mereka akan mengajukan banding dan lain sebagainya. Tapi itu masih belum pasti juga teman-teman, karena kan ada banyak pertimbangan yang dilakukan. Itu kasus dari XRP sih. Kemudian ada kasus hacking ya, salah satu token exchange Bryce, teman-teman. Ini kemarin katanya diretas dan akhirnya membuat kerugian yang sangat besar untuk para investor. Kita udah bahas juga di YouTube teman-teman.
Dan semua informasi ini teman-teman bisa dapetin di komunitas Telegram kita. Untuk linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Kita akan lihat gimana posisi dari Bitcoin menjelang closing time frame weekly untuk perdagangan hari ini. Kalau kita perhatikan closing time frame weekly dalam beberapa waktu terakhir, kurang lebih dari akhir bulan Juni sampai saat ini itu selalu negatif ya. Jadi tekanan seller menunjukkan posisi yang lumayan mendominasi daripada buyersnya. Tapi sellernya pun sepertinya belum cukup untuk menekan Bitcoin untuk drop. Sementara kalau kita lihat dari beberapa indikator, ini aku pakai stochastic RSI, menunjukkan ada possibility untuk Bitcoin membuat yang namanya bearish divergence. So, ini adalah sebuah indikasi penurunan. Ditambah lagi, Bitcoin masih bergerak di dalam sebuah pattern yang namanya ascending channel. Ascending channel ini biasanya mengarahkan market kepada tren penurunan. Apalagi kalau dia gagal mempertahankan level 28.000, maka level tersebut merupakan atau bisa menjadi konfirmasi untuk Bitcoin membuat pattern yang namanya double top. Sangat-sangat berbahaya untuk penurunan berikutnya terhadap Bitcoin. Jadi teman-teman bisa awasi level 28.000 sebagai level konfirmasi. Akankah Bitcoin bertahan di atas level tersebut? Nah, itu bisa menjadi salah satu pertanyaan yang kita harus temukan untuk saat ini. Sementara dari progres pergerakan Bitcoin di time frame jangka pendek, ya sangat-sangat flat, teman-teman. Bitcoin benar-benar tidak bergairah dengan volume perdagangan yang cenderung kecil. Selain itu, kalau kita perhatikan DXY yang sempat naik ya dalam beberapa waktu, jadi indeks dolarnya naik, sekarang udah menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah. Semoga ini bisa menjadi sentimen untuk DXY mengalami koreksi dulu, sehingga Bitcoin ada opportunity untuk kembali growth atau mengalami penguatan. Yang paling bikin tertekan adalah BTC Dominance yang terus mengalami penguatan, dan ini menyebabkan altcoin rata-rata pada tertekan juga. Itu sih beberapa level yang teman-teman harus perhatikan, 28.000. Kalau kita lihat dari volume perdagangan masih cenderung kecil dengan smart money yang terus mengalami penurunan. Dari indikator stokastik RSI menunjukkan posisi ya indikator yang udah mulai menguat. Hopefully dia bisa memberikan sedikit kenaikan ya kepada market sehingga mungkin ada possibility Bitcoin kembali ngetes level-level resistance di atasnya, mungkin bisa sampai ke 29.600 something. Jika kita perhatikan di time frame yang lebih kecil, Bitcoin ini bergerak dalam sebuah pattern namanya falling wedge ya. Falling wedge pattern bergerak cukup slowing down, dan ya level supportnya masih di 28.400 something. Kemudian ada resistance possibility naik sampai 29.600. Dan bila mana ini terkonfirmasi breakout, maka itu bisa menjadi sentimen yang sangat bagus untuk Bitcoin untuk kembali growth atau mengalami kenaikan. Tapi buat kedepannya ya kita serahkan semuanya sama market, teman-teman. Kita tidak ingin untuk spekulasi terlalu banyak karena overall pergerakan Bitcoin sangat-sangat flat dan sangat-sangat sulit ya. Semoga sih itu nanti ada good news lah buat market. Kalau kita cek dia dari Fear and Greed ya, Fear and Greed Index. Teman-teman bisa temukan di sini di websitenya. Di sini adalah sebuah sentimen. Apakah Bitcoin ini lagi dalam posisi netral, fear, atau lagi greed? Kalau kita lihat sih dari sentimennya beberapa minggu terakhir itu cenderung dalam posisi netral. Artinya antara FUD sama sentimen positif itu cukup seimbang lah, balance ya teman-teman, sehingga menimbulkan market yang tidak kemana-mana. That's why Bitcoin nggak kemana-mana. Apakah dia dump atau tidak ya belum juga teman-teman, belum ada konfirmasi. Jadi gitu aja sih buat pembahasan Bitcoin kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jadi sekian aja video kali ini, dan akhir kata saya Andre. Makasih.